adik-adik, perkenalkan nama kakak Doni Anggreni. Kakak dari kelas 4K PGSD di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Nah, di sini kakak akan bercerita sebuah dongeng. Pasti pada suka dongeng kan? Kalau begitu, dongeng kali ini berjudul Anak yang Rajin dan Pohon Pengetahuan. Pasti pada belum ngerti kan ceritanya gimana? Kalau begitu dengerin aja ceritanya. Begini ceritanya. Dahulu kala di sebuah desa yang jauh dari perkotaan, hiduplah seorang anak yang rajin dan haus akan pengetahuan. Mogu, itulah namanya. Dia hidup bersama ibunya yang sudah tua di sebuah rumah sederhana. Dan karena keadaannya yang miskin, ia tak dapat belajar ke kota seperti teman-temannya. Keadaan itu tak membuatnya kehabisan akal. Dia tetap terus belajar dari buku-buku yang dibawa oleh teman-temannya. Dan juga belajar dari setiap hal yang dia temui. Hingga pada suatu hari, Mogu mencari kayu bakar di hutan sambil belajar suatu hal yang mungkin bisa dia temui. Namun, sial tak dapat dicegah. Dia tersesat karena masuk hutan terlalu jauh. Dia berputar mencari jalan pulang. Namun, tak kunjung menemui jalan pulang. Dia kelelahan, kemudian beristirahat dan tertidurlah dia di sebuah pohon. Tiba-tiba, di tengah tidurnya ia mendengar suara. Namun, Mogu berpikir itu mimpi. Namun, suara itu semakin lama semakin jelas. Akhirnya, terbangunlah Mogu dari tidurnya. Siapa yang memanggilku? Tolong tunjukkan dirimu. Jangan menakutiku. Aku tak berniat jahat padamu, kata Mogu dengan ketakutan. Tenanglah nak, aku tak bermaksud jahat padamu. Aku adalah pohon yang sedang kau sandari. Dan sekarang kau berada di bawahku. Tiba-tiba terdengar suara itu. Mendengar suara itu, Mogu segera menjauh dengan panik. Ternyata pohon yang dia sandari memiliki bentuk wajah di batangnya. Jangan takut, aku tak berniat jahat padamu. Aku tak akan menyakitimu. Aku Tule, pohon pengetahuan. Siapa namamu nak? Kenapa kau bisa sampai di sini? Tanya Tule. Namaku Mogu. Aku tersesat di sini ketika mencari kayu bakar. Jawab Mogu. Hai Mogu, apakah kau sendirian di sini? Di mana orang tuamu? Anak kecil sepertimu kok bisa sampai tersesat di hutan sendirian? Tanya Tule. Aku pergi sendirian dan aku hanya tinggal bersama ibuku yang sudah tua di rumah. Jadi, aku pergi ke hutan sendirian tanpa ibuku. Lagi pula, aku juga ingin belajar hal baru yang mungkin saja aku temui di hutan. Jawab Mogu. Mungkin kita sudah ditakdirkan untuk bertemu. Kamu sepertinya anak yang baik dan serta jujur, dan rasa hausmu akan pengetahuan yang menghantarkanmu bertemu denganku. Mogu, aku adalah pohon pengetahuan. Aku mengetahui segala sesuatu. Makanya banyak orang yang mencariku dan ingin belajar denganku. Namun, hanya orang yang berhati bersih dan haus akan pengetahuan saja yang dapat bertemu denganku. Jawab Tule. Sekarang, aku ingin bertanya padamu. Jika kau memiliki pengetahuan yang luas, akan kau gunakan untuk apa? Tanya Tule. Aku akan mengajari orang lain dengan ilmu yang aku miliki. Karena bagiku, ilmu pengetahuan itu sangat penting.
Dengan ilmu pengetahuan, orang dapat memilih baik dan buruk serta membuat kehidupannya lebih baik. Jawabannya bijak untuk anak seusiamu. Mulai sekarang, maukah kau menjadi muridku? Dan aku akan mengajari pengetahuan yang kumiliki. Mau, aku mau, jawab Moku dengan senang sekali. Setelah pertemuan itu, mereka semakin lama semakin dekat. Bahkan setiap hari, Moku datang ke hutan untuk menemui Tule dan juga untuk belajar banyak pengetahuan yang berguna. Karena sifat rajin dan kebersihan hatinya itu, Moku tak mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran. Tak terasa, bertahun-tahun mereka lalui. Hubungan mereka pun semakin lama semakin dekat, seperti anak dan ayahnya. Terlebih setelah beberapa tahun lalu, ibu Mogu yang meninggal dunia. Sekarang, Mogu telah tumbuh menjadi anak muda yang tampan dan cerdas. Hingga pada suatu hari, Tule berkata, Mogu anakku, pengetahuan yang kau miliki sekarang sudah cukup banyak. Pergilah kau mengembara anakku, berkunjunglah ke tempat-tempat yang baru, dan amalkan serta ajarkan ilmu pengetahuan yang kau miliki. Agar ilmu yang kau miliki selama ini berguna bagi orang lain. Jika suatu saat nanti kau bingung akan suatu hal, kau boleh datang lagi padaku untuk bertanya. Akhirnya, Mogu mengikuti perintah Tule yang sudah dianggapnya seperti ayahnya sendiri. Mogu pun pergi mengembara, singgah dari desa ke desa untuk mengajarkan ilmu yang dia miliki. Mulai dari mengajarkan membaca, menulis, bahkan tentang pembangunan dan pertanian. Akhirnya, pengembaraan Mogu sampai di ibu kota. Ternyata di kota sedang diadakan ujian untuk calon pejabat kerajaan. Mogu yang melihat peluang besar bagus itu pun mengikuti ujian tersebut. Dengan kecerdasan yang dia miliki, Mogu tak mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal ujian. Dan akhirnya Mogu diangkat menjadi pejabat penting di kerajaan. Kecerdasan yang dimiliki Mogu terdengar sampai di seluruh pejabat istana. Dan Mogu menjadi buah bibir di kalangan pejabat istana. Kecerdasan yang dimiliki Mogu pun sampai di telinga raja. Raja yang penasaran pun memanggil Mogu untuk menghadap. Akhirnya Mogu pun datang untuk menemui raja yang disaksikan oleh pejabat-pejabat istana yang berkumpul di sana. Namun, tak semua orang yang menyukai dengan kehadiran Mogu. Ada seorang pejabat yang bernama Baralel. Iya, namanya Baralel, yang iri dengan ketenaran Mogu. Dia berniat memberikan pertanyaan yang sulit yang tak mungkin bisa dijawab Mogu dan membuat Mogu malu di hadapan raja. Ampun Baginda, izinkan hamba memberi pertanyaan pada anak ini. Apakah benar dia secerdas yang dikabarkan? Kata Barara yang memulai siasatnya, dan sang raja pun mempersilakannya. Silakan Tuan, apa yang ingin kau ketahui? Mogu pun menyanggupi. Menurut perkiraanmu, berapa tinggi badanku? Tinggi badan Tuan sama dengan jarak antara ujung jari kiri Tuan hingga ujung jari tangan Tuan ketika Tuan bentangkan. Jawab Mogu dengan tenang. Merasa tak percaya, sang raja pun menyuruh
menyuruh orang untuk membuktikan jawaban tersebut. Dan terkejutnya raja, ternyata jawaban itu benar. Baralen semakin geram dan dia mengajukan pertanyaan kembali. Baiklah, kau memang pintar. Tapi, dapatkah kau menyalakan api tanpa mematikan api? Tanya Baralen yang belum menyerah. Saya bisa, Tuan. Kemudian Mogu mengumpulkan ranting pohon yang kering. Lalu dia keluarkan kaca cembung dari sakunya dan mengarahkannya pada sinar matahari. Lama-kelamaan, sinar matahari yang terfokus dari pantulan kaca cembung tersebut membuat daun dan ranting yang kering itu terbakar. Raja kagum dengan kecerdasan yang dimiliki Mogu, dan Baralen yang kehabisan akal hanya bisa kesal. Baiklah Mogu, aku sudah percaya dengan kecerdasanmu. Ternyata kabar yang beredar di istana itu benar. Dan aku masih punya satu pertanyaan terakhir padamu. Apakah kau mau menjawab? Jika hamba tahu, pasti akan hamba jawab, Baginda Raja. Apa kau mau berjanji? Hamba berjanji, Baginda Raja. Karena kau sudah berjanji, baiklah, akan aku sampaikan pertanyaanku. Aku pernah mendengar cerita dari para cendekiawan bahwa di dunia ini ada pohon yang menyimpan segala ilmu pengetahuan. Banyak orang yang mencari pohon itu untuk belajar pengetahuan darinya. Karena banyaknya pengetahuan yang dia miliki, maka dia dinamakan pohon pengetahuan. Nah, pertanyaanku, apakah kau tahu di mana letak pohon pengetahuan itu? Tanya raja. Mogu yang mendengar itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pertanyaannya seperti itu. Dia ragu mau menjawab, namun karena ia telah berjanji, akhirnya Mogu pun menjawabnya. Maaf Baginda, sesungguhnya pertanyaan Baginda membuat saya sangat terkejut karena itu di luar pemikiran saya. Tapi karena hamba telah berjanji, maka aku akan menjawabnya. Hamba tahu di mana letak pohon itu. Pohon itu adalah guru hamba. Semua ilmu yang hamba miliki didapat darinya. Jawab Mogu. Mendengar jawaban tersebut, semua penghuni istana terkejut, tak terkecuali raja. Kalau begitu, maukah kau membawaku ke sana? Banyak sekali yang ingin aku tanyakan, terutama masalah ilmu pemerintahan. Hamba bersedia membawa Baginda Raja ke sana, tapi ada syaratnya. Katakan apa syaratnya? Sama aku bisa, pasti akan aku penuhi. Jawab raja. Syaratnya akan hamba sampaikan setelah semua orang di sini keluar. Yang boleh tahu syaratnya hanya Baginda Raja saja. Jawab Mogu. Mendengar kata-kata Mogu tersebut, raja menyuruh semua orang keluar dari ruang tersebut. Kemudian semua orang pun keluar. Kini hanya ada kau dan aku saja. Katakan apa syaratnya? Syaratnya kau hanya boleh pergi sendirian denganku saja, dan kau harus menyamar menggunakan pakaian seperti rakyat biasa. Mogu menyampaikan persyaratan tersebut. Baiklah, saya akan mengikuti persyaratanmu. Jawab sang raja menyanggupi persyaratan Mogu. Akhirnya, tengah malam ketika suasana sepi,
Raja dan Mogu pun pergi dengan pakaian seperti rakyat biasa. Tapi ternyata mereka sudah dimata-matai oleh Paralel. Dia mengikuti raja dan Mogu dengan membawa pasukannya. Ada rencana licik di benaknya. Akhirnya, setelah 2 hari perjalanan, Mogu dan raja tiba di hutan tempat Tule berada. Dalam Paduka Raja, ada kepentingan apa yang membuat Paduka Raja datang ke hutan yang kotor ini? Sapa Tule si pohon pengetahuan. Oh, pohon pengetahuan, aku ingin kau mengajariku agar aku bisa menjadi seorang raja yang baik dan bijaksana. Jawab raja. Paduka Raja tak perlu lagi belajar karena Paduka sudah menjadi seperti yang Paduka inginkan. Para rakyat sudah mencintai Paduka karena Paduka adalah raja yang baik dan adil serta selalu memperhatikan rakyat dan juga selalu berusaha untuk memakmurkan kehidupan rakyat di kerajaan Paduka. Mogu anakku, waktuku sudah tak lama lagi. Kuwariskan padamu sebuah buku. Pelajari dan gunakan ilmu yang kau miliki dengan bijak. Ambil buku itu di sela-sela akarku, kata Tule. Mogu yang tak mengerti dengan maksud Tule. Namun, Mogu hanya menuruti perintah Tule. Lalu, diambillah buku tersebut di akalnya. Setelah Mogu mengambil buku tersebut, tiba-tiba Paralel dan pasukannya muncul. Wahai pohon pengetahuan, ajarkan aku segala hal yang kau ketahui, agar aku dapat mengetahui segala ilmu pengetahuan, kata Paralel memulai meminta. Tidak, hatimu dipenuhi rasa iri dan dengki. Menyerahkan ilmu pengetahuan padamu hanya akan menimbulkan bencana, kata Tule. Mendengar jawaban itu, Paralel merasa geram dan marah. Dia menyuruh pasukannya untuk menebang dan memotong kayu itu. Raja mencoba mencegah, namun kalah dengan jumlah pasukan yang dibawa oleh Paralel. Akhirnya, Tule sang pohon pengetahuan pun meninggal. Tapi Paralel dan juga pasukannya juga mendapat hukuman atas kejahatannya. Langit yang saat itu tiba-tiba menjadi gelap dan penuh gemuruh, yang akhirnya Paralel dan pasukannya tersambar kilat, yang akhirnya binasa oleh sambaran petir misterius tersebut. Setelah kejadian itu, Mogu diangkat sebagai penasehat pribadi raja. Raja pun semakin menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Setelah raja wafat, Mogu pun ditunjuk untuk menjadi raja berikutnya, seperti yang telah diwasiatkan oleh raja. Nah, begitu adik-adik ceritanya. Bagus kan? Kita harus meniru tingkah laku dari Mogu. Karena sekalipun Mogu itu tidak kaya, tapi dia tetap terus berusaha untuk belajar dari setiap hal yang mungkin saja bisa dia temui. Nah, pesan yang dapat diambil dalam cerita tadi, dalam menuntut ilmu, kita harus bersungguh-sungguh dan juga dengan hati yang bersih agar ilmu yang kita miliki bermanfaat. Dan juga kita tidak boleh iri dengan orang lain. Justru kita harus berusaha jauh lebih baik. Begitu ceritanya adik-adik. Demikian dongeng dari kakak. Sampai bertemu lagi kapan waktu. Dah.